Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu beserta rekan-rekan media, kita baru saja mendengarkan Kepala BPS RI yang merilis pertumbuhan ekonomi secara nasional yang sebesar 5,44%, maka saya akan melanjutkan rilis untuk Provinsi Kepulauan Riau triwulan 2 tahun 2022. Sebelumnya saya akan menyampaikan fenomena perekonomian global di mana kinerja perekonomian global triwulan 2 2022 bahwa Dana Moneter Internasional atau IMF mengatakan bahwa krisis ekonomi yang disebabkan oleh invasi Rusia ke Ukraina masih menyebabkan perlambatan signifikan dalam pertumbuhan global pada tahun 2022, bahkan setelah adanya shock ekonomi akibat pandemi COVID-19 dalam 2 tahun terakhir ini. Dan itu tentu saja sedikit banyak mempengaruhi kinerja ekonomi secara nasional, bahkan secara khusus untuk Provinsi Kepulauan Riau yang berada pada pintu gerbang internasional. Kemudian, adapun dampak invasi Rusia ke Ukraina pada perekonomian global itu memperburuk kondisi rantai pasokan global, terutama di wilayah Eropa dan Eropa Timur. Kemudian juga menyebabkan kenaikan signifikan beberapa komoditas energi yang membebani biaya produksi. Dan juga mempercepat kenaikan inflasi umum yang terjadi di hampir seluruh negara di dunia, baik di negara maju maupun di negara-negara berkembang. Kemudian saya juga menyampaikan rantai perdagangan dunia. Rusia dan Ukraina menyumbang di bawah 3% dari ekspor global. Namun banyak industri global mengandalkan pasokan komoditas utama yang diproduksi di kedua negara, terutama dari Rusia. Uni Eropa menerima sekitar 40% gas alamnya dari pipa Rusia dan sekitar seperempatnya mengalir melalui Ukraina, serta Ukraina merupakan salah satu negara pengekspor gandum terbesar di dunia yang salah satunya juga Indonesia menjadi negara pengimpor dari negara Ukraina tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana dengan fenomena perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau? Tentu saja masih dipengaruhi oleh kasus COVID-19 di per 31 Juli 2022 dengan total konfirmasi masih ada 65.391 orang. Kemudian kasus yang terjadi atau yang masih aktif itu ada 86 orang, kemudian yang sembuh sudah menjadi 63.388 orang. Kemudian yang meninggal ada 1.917 orang dan yang sedang BOR rumah sakit itu ada 1,78% dan positif rate-nya menjadi 1,72%. Sehingga total capaian yang vaksinasi COVID-19 juga di kondisi 30 Maret di triwulan 1 2022 untuk dosis 1 sudah mencapai 1.742.336 orang. Kemudian yang sudah melakukan hingga dosis 2 1.478.818 orang dan dosis 3 sudah mencapai 383.800 orang. Kemudian selanjutnya adalah peta risiko pertanggal 24 Juli 2022. Kota Batam sudah dalam kondisi kuning, Kota Tanjung Pinang masih kuning, kemudian Kabupaten Bintan kuning, Kabupaten Karimun kuning, Kabupaten Lingga sudah hijau, Kabupaten Natuna masih kuning, dan Kabupaten Anambas sudah kondisi hijau. Total capaian vaksinasi COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau per 29 Juli tahun 2022 atau kondisi triwulan 2 2022, dosis 1 sudah mencapai 1.774.749 orang, kemudian dosis 2 1.532.594 orang, dosis 3 sudah mencapai 681.697 orang. Pada triwulan 2
2022, yaitu dari April sampai Juni 2022, diketahui bahwa adanya penurunan kasus COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau dan juga tingkat capaian vaksinasi yang terus meningkat hingga triwulan 2 2022 dikarenakan syarat perjalanan menggunakan sertifikat vaksin booster. Selanjutnya adalah fenomena yang terjadi di Kepri. Rata-rata indeks harga konsumen atau IHK pada triwulan 2 2022 adalah sebesar 110,15. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni 2022. IHK Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan inflasi sebesar 0,84%. Inflasi terjadi karena indeks harga konsumen dari 110,14 pada Mei 2022 menjadi 111,06 pada Juni 2022. Sehingga inflasi dari Januari hingga Juni 2022 adalah sebesar 3,75%. Kemudian fenomena kinerja industri sawit bulan Mei 2022 masih dipengaruhi oleh kebijakan larangan ekspor yang berlaku pada 28 April hingga 23 Mei 2022 yang tidak hanya berpengaruh terhadap ekspor, tetapi juga terhadap produksi, sehingga secara industri produksi CPO 18% lebih rendah dari produksi bulan April. Beberapa perusahaan membatasi panen dan pembelian TBS dari petani karena kapasitas tangki yang terbatas. Kemudian terjadi peningkatan jumlah penumpang angkutan udara dan angkutan laut. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan capaian vaksin booster yang menjadi syarat perjalanan jika menggunakan angkutan udara dan angkutan laut. Dan peningkatan ini juga disebabkan oleh arus mudik pada saat Lebaran Idul Fitri. Selanjutnya adalah total realisasi belanja pegawai pada APBD di triwulan 2 2022 naik 107,08% dibandingkan realisasi belanja pegawai pada triwulan 1 2022 dan juga naik sebesar 7,06% dibandingkan triwulan 2 tahun 2021. Akan tetapi untuk realisasi bansos dan belanja modal pada APBD di triwulan 2 2022 mengalami penurunan dibandingkan triwulan 2 2021. Untuk bansos mengalami penurunan sebesar 63,44% dan belanja modal turun sebesar 81,35%. Realisasi belanja pegawai APBN triwulan 2 2022 juga meningkat sebesar 32,03% jika dibandingkan dengan triwulan 1 2022. Kemudian apabila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2021, realisasi belanja pegawai APBN triwulan 2 2022 turun sebesar 28,21%. Aktivitas masyarakat selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri tahun 2022 juga memberikan dampak bagi sektor perekonomian seiring dengan tingginya tingkat konsumsi masyarakat karena kenaikan daya beli setelah sebagian besar masyarakat menerima tunjangan hari raya. Selanjutnya adalah realisasi pengadaan semen triwulan 2 2022 ketika dibandingkan dengan triwulan 1 2022 ternyata mengalami penurunan sebesar 14,58%. Dan realisasi pengadaan semen di triwulan 2 2022 dibandingkan dengan triwulan 2 2021 masih mengalami penurunan sebesar 1,20%. Jika kita lihat pemakaian listrik oleh rumah tangga di Kota Batam mengalami peningkatan menjadi 435,426 kilo kWh pada triwulan 2 2022 dari 230,138,422 kWh pada triwulan yang sama tahun sebelumnya. Di samping itu, PT PLN Persero mencatat penjualan listrik menempati angka tertinggi secara nasional selama periode Januari-April 2022 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Nah, dengan fenomena-fenomena yang kita sampaikan, maka kita bisa
menyampaikan bahwa ekonomi Kepulauan Riau triwulan 2 2022 sudah tumbuh 5,01% year on year. Kemudian apabila kita bandingkan dengan triwulan 1 2022 tumbuh sebesar 2,13%. Nah, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau selama semester 1 2022 mampu tumbuh sebesar 3,92%. Selanjutnya adalah laju pertumbuhan ekonomi year on year dan PDRB konstan 2010, triwulan 2 2018, kondisi triwulan 2 dari 2018 sampai 2022. Apabila kita lihat pertumbuhan memang masih berfluktuatif, di mana kondisi triwulan 2 pada tahun 2018 adalah sebesar 4,49%. Kemudian di triwulan 2 2019 4,62%, namun sejak mulainya pandemi di tahun 2020, maka pertumbuhan di triwulan 2 tahun 2022 kontraksi sangat signifikan dengan sebesar minus 6,81%. Kemudian ketika di triwulan 2 2021 mampu kembali menguat menjadi 6,90%, dan kondisi triwulan 2 2022 tetap sedikit menurun, melambat, dan mampu tumbuh sebesar 5,01%. Kemudian kalau kita lihat perkembangan Kituki sejak 2018 sampai 2022 juga mengalami fluktuasi, dan memang kondisi pandemi yang terjadi pada tahun 2020 dengan 2021 juga menunjukkan adanya efek, dan terlihat di triwulan 2 di tahun 2020 sudah mengalami kontraksi minus 7,56%. Kemudian ada pemulihan penguatan di tahun berikutnya di tahun 2021, dan hingga 2022 Kituki pada triwulan 2 adalah sebesar 2,13%. Laju pertumbuhan di triwulan 2 ini adalah akibat sektor administrasi, pemerintahan, dan jaminan sosial yang memberikan andil pertumbuhan sebesar 1,15%. Kemudian juga sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 1,01%, dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,48%. Kemudian laju pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau di triwulan 2 2022 jika dibandingkan dengan triwulan 2 2021, yaitu year on year mengalami pertumbuhan sebesar 5,01%, di mana sektor yang memberikan andil pertumbuhan terbesar adalah berasal dari sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang memberikan andil pertumbuhan sebesar 1,67%. Kemudian dari sektor pertambangan dan penggalian sebesar 1,10%, dan sektor industri pengolahan yang memberikan andil sebesar 0,95%. Dan selanjutnya adalah laju pertumbuhan ekonomi C2C, yaitu semester 1 2022 dibandingkan dengan semester 1 2021. Dan kita lihat bahwa kecenderungan pertumbuhan ekonomi sudah terjadi sejak adanya pandemi, di mana pemulihan terjadi di 2021 dan 2022. Laju pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau semester 1, yaitu dari Januari sampai Juni 2022 jika dibandingkan dengan semester 1 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,92%. Dan adapun sektor yang memberikan pertumbuhan terbesar pada pertumbuhan ekonomi tersebut adalah berasal dari sektor perdagangan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang memberikan andil sebesar 1,50%. Kemudian berasal dari sektor industri pengolahan sebesar 1,34%, dan sektor transportasi dan pergudangan
yang memberikan andil sebesar 0,37%. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan media, kita bisa lihat perbandingan pertumbuhan ekonomi Q2Q triwulan 1 2022 dan triwulan 2 2022. Pada triwulan 1 2022, tertinggi itu adalah di Provinsi Maluku Utara 7,90%, kemudian diikuti Jawa Tengah, Lampung. Dan kondisi pertumbuhan ekonomi Q2Q secara nasional, Kepulauan Riau berada di sekitar middle, di bawah middle atau rata-rata, dengan kondisi pada saat triwulan 1 2022 adalah minus 3,41%. Dan terendah itu adalah Provinsi Sulawesi Utara dengan minus 8,32%. Kemudian di kondisi triwulan 2 2022, yang Q2Q, Kepulauan Riau adalah sebesar 2,13%, berada di 10 terendah, ya, di mana terendah itu terjadi di Provinsi Papua Barat, yaitu sebesar 0,04%, dan tertinggi itu di Provinsi Lampung dengan 9,12%. Namun untuk pertumbuhan ekonomi year on year, triwulan 1 2022 dan kondisi triwulan 2 2022, untuk triwulan 1 2022 sudah positif, yaitu sebesar 2,83%. Dan provinsi tertinggi itu masih berasal dari Provinsi Maluku Utara dengan pertumbuhan yang sangat tinggi 29,63, kemudian diikuti oleh Provinsi Papua, Sulawesi Tengah, dan terendah itu adalah Papua Barat dengan masih kontraksi minus 1,01%. Kemudian kondisi ini sudah mulai membaik, di mana pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan 2 2022 sudah di atas 5%, yaitu sekitar 5,01%. Dan pertumbuhan ini sudah membaik atau sudah menguat dibandingkan dengan triwulan 1 2022. Dan pada kondisi triwulan 2 pada 2022 itu pertumbuhan masih terjadi di Provinsi Maluku Utara yang tumbuh 27,74%, diikuti Papua, Sulawesi Tengah, dan seterusnya hingga terendah secara nasional terjadi di Provinsi Sulawesi Barat dengan pertumbuhan 2,13%. Kemudian kalau kita lihat distribusi PDRB menurut provinsi di Pulau Sumatera pada kondisi triwulan 1 tahun 2022, Kepulauan Riau menduduki urutan kelima dari 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera, yaitu sebesar 7,27%. Dan tertinggi itu adalah dari Provinsi Riau, yaitu sebesar 23,69%, kemudian Sumatera Utara 22,54%. Kemudian terendah itu adalah dari Provinsi Bengkulu dengan distribusi sebesar 2,18%. Kemudian adapun share pertumbuhan dan andil pertumbuhan untuk PDRB Kepulauan Riau Q2Q kondisi triwulan 2 2022. Share terbesar itu berasal dari kategori industri pengolahan, yaitu 39,37%, dan pertumbuhannya masih kontraksi 1,63% dengan andil pertumbuhan minus 0,69%. Kemudian share kedua terbesar itu adalah berasal dari kategori konstruksi yang sebesar 18,11% dengan pertumbuhan masih kontraksi 0,57%, sehingga memberikan andil pertumbuhan minus 0,10%. Dan selanjutnya share ketiga terbesar adalah berasal dari kategori pertambangan dan penggalian, yaitu sebesar 14,39% dari total PDRB Kepulauan Riau di triwulan 2 2022. Di mana kategori ini sudah mampu tumbuh 3,64% dan memberikan andil pertumbuhan sebesar 0,48%.
Selanjutnya adalah kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan share yang sebesar 9,67%, mampu tumbuh 12,58% dan memberikan andil pertumbuhan 1,01%. Selanjutnya adalah kategori administrasi pemerintahan dan pertahanan dan jaminan sosial wajib yang memberikan share 3,03% dan pertumbuhannya sangat tinggi yaitu 65,87% dengan memberikan andil sebesar 1,15%. Kemudian kategori pertanian, kehutanan dan perikanan yang memberikan share sebesar 2,94%, mampu tumbuh 6,24% dengan andil pertumbuhan 0,18%. Dan selanjutnya kategori terbesar setelah pertanian adalah kategori jasa keuangan dan asuransi dengan share sebesar 2,42%, di mana kategori ini masih mengalami kontraksi sebesar 6,7% sehingga andil pertumbuhannya menjadi minus 0,19%. Kemudian kategori informasi dan komunikasi dengan share sebesar 2,01%, pada triwulan ini kontraksi sebesar 16,78% dan andil pertumbuhan minus 0,56%. Transportasi dan pergudangan memberikan share sebesar 1,87% dan tumbuh 15,42% dan memberikan andil pertumbuhan sebesar 0,25%. Penyediaan akomodasi dan makan minum dengan share sebesar 1,48% sudah mampu tumbuh 26,96% yang memberikan andil 0,38%. Jasa pendidikan share sebesar 1,36 dengan tumbuh 2,91% dan andilnya 0,03%. Real estate share-nya sebesar 1,07%, mampu tumbuh 3,59% dan memberikan andil pertumbuhan sebesar 0,04%. Kemudian selanjutnya adalah pengadaan listrik dan gas dengan share sebesar 1,04%, mengalami pertumbuhan 4,06% dengan memberikan share atau andil ke pertumbuhan ekonomi sebesar 0,04%. Kemudian kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan share sebesar 0,78% mengalami kontraksi 5,63% sehingga memberikan andil pertumbuhan minus 0,06%. Jasa lainnya share sebesar 0,34% namun mampu tumbuh 80,16% sehingga memberikan andil 0,15%. Dan selanjutnya adalah kategori pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah beserta daur ulang dengan share sebesar 0,10%, mampu tumbuh 7,35% sehingga masih memberikan andil 0,01%. Kemudian jasa perusahaan secara umum tidak mengalami perubahan. Namun untuk jasa perusahaan ternyata masih mampu tumbuh 5,22%, namun tidak memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kemudian jika kita lihat share pertumbuhan dan andil pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau year on year pada kondisi triwulan 2 2022. Industri pengolahan yang menjadi kategori yang memberikan sumbangan atau share terbesar terhadap total PDRB Kepulauan Riau adalah sebesar 39,37%. Dan industri ini mampu tumbuh 2,26% dengan share sebesar 0,95%. Kemudian sektor kedua atau kategori kedua yang memberikan share terbesar adalah kategori konstruksi, di mana share-nya sebesar 18,11
namun sedikit mengalami penurunan, yaitu minus 0,01 dan tidak memberikan andil terhadap pertumbuhan. Kemudian kategori ketiga adalah pertambangan dan penggalian dengan share sebesar 14,39%, namun mampu tumbuh 8,42%. Sektor perdagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan share sebesar 9,67%, tumbuh 21,77%, sehingga mampu memberikan andil terhadap pertumbuhan sebesar 1,67%. Dan selanjutnya adalah kategori-kategori administrasi pemerintahan, pertanian, jasa keuangan, informasi komunikasi, hingga jasa perusahaan. Dan terbesar itu adalah dari jasa lainnya dengan tumbuh 140,12%, dan itu pun mampu memberikan 0,20%. Kemudian selanjutnya adalah kondisi C2C atau kondisi dari semester 1 di triwulan 2 2022 dibandingkan dengan semester 1 2021. Dan kembali industri pengolahan yang dengan share terbesarnya yaitu sekitar 40,64% dan mampu tumbuh 3,21%, sehingga mampu memberikan andil terhadap total pertumbuhan 1,34%. Kemudian yang kedua adalah kategori konstruksi. Kategori konstruksi dengan share sebesar 18,41%, mampu tumbuh 0,34% dibandingkan dengan semester 1 2021 dan memberikan andil 0,06%. Kemudian kategori terbesar ketiga adalah kategori pertambangan dan penggalian dengan share sebesar 13,88%, tumbuh 0,22% dan memberikan andil 0,03%. Kemudian kategori yang keempat adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan share sebesar 9,16% terhadap total PDRB, mampu tumbuh 20,54% dengan memberikan andil 1,50%. Dan kategori ini memberikan andil terbesar yang diikuti oleh industri pengolahan. Kemudian selanjutnya adalah kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan share sebesar 2,94% dan memberikan yang tumbuh 3,27% dan memberikan andil 0,09%. Dan seterusnya kita bisa lihat kondisi yang sama terjadi pada kategori-kategori yang lain, yaitu dari jasa keuangan, administrasi, hingga ke jasa perusahaan. Demikian tadi kondisi ekonomi dilihat dari pendekatan produksi. Dan selanjutnya kita lihat untuk dari pendekatan pengeluaran. Adapun distribusi atau share terbesar dari komponen PDRB pengeluaran adalah berasal dari konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dengan share sebesar 41,60% mampu tumbuh 3,89% dan memberikan andil 1,58%. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang sebesar 3, yang Kituki yang tumbuh sebesar 2,13% adalah dipicu oleh tingginya konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 3,89%. Kemudian diikuti oleh pembentukan modal tetap bruto dengan share sebesar 40,96%, tumbuh 0,11%, sehingga mampu memberikan andil 0,04%. Kemudian kita lihat net ekspor, yaitu ekspor setelah dikurangi dengan impor, memberikan share sebesar 12,72%. Dan kondisi ini masih mengalami penurunan
yaitu sebesar 6,59% sehingga memberikan andil terhadap total pertumbuhan minus 1,12%. Selanjutnya adalah konsumsi pemerintah dengan share sebesar 4,67%, tumbuh 84,59% dan memberikan andil 2,03%. Dan terakhir adalah konsumsi lembaga non-profit di mana share-nya hanya ada 0,25%, namun masih mampu tumbuh 2,23% dan memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,01%. Kemudian kita lihat untuk year on year, kondisi triwulan 2 tahun 2022 dan kategori terbesar masih berasal dari konsumsi rumah tangga dengan share sebesar 41,60% dan mampu tumbuh 4,66% dan memberikan andil 1,93%. Kemudian pembentukan modal tetap bruto dengan share sebesar 40,96% masih mampu tumbuh 1,89% sehingga memberikan andil 0,76%. Net ekspor dengan share sebesar 12,72% tumbuh 17,25% dan memberikan andil 2,41%. Dan selanjutnya adalah konsumsi pemerintahan, di mana share-nya adalah sebesar 4,67% dengan tumbuh mengalami kontraksi sebesar 4,41% dengan memberikan andil minus 0,21%. Dan konsumsi lembaga non-profit dengan share sebesar 0,25 masih mampu tumbuh 4,20% sehingga bisa memberikan andil pertumbuhan 0,01%. Kemudian selanjutnya adalah situsi, yaitu situsi atau semester 1 tahun 2022. Terbesar adalah kategori pembentukan modal tetap bruto dengan share sebesar 41,49, mampu tumbuh 1,54% dan memberikan andil pertumbuhan 0,62. Kemudian yang kedua adalah konsumsi rumah tangga dengan share sebesar 41,16, tumbuh 3,23% dan memberikan andil pertumbuhan 1,33%. Net ekspor dengan share sebesar 13,46%, tumbuh 14,75% dan memberikan andil 2,15%. Selanjutnya adalah konsumsi pemerintah dengan share sebesar 3,62%, namun masih mengalami kontraksi 4,45% dan memberikan andil pertumbuhan minus 0,16%. Dan terakhir adalah kategori konsumsi lembaga non-profit di mana share-nya hanya 0,25%, namun masih mampu tumbuh 3,65% sehingga bisa memberikan andil 0,01% terhadap total pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Demikian Bapak Ibu dan rekan-rekan media yang bisa kami sampaikan, dan kami berharap mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan ini memberikan informasi yang seluas-luasnya terhadap kondisi kinerja ekonomi Provinsi Kepulauan Riau secara khusus yang terjadi pada triwulan 2 2022. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.